Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya masih berada di mobil sebagaimana biasanya, tapi kita tidak sedang melakukan touring untuk jarak jauh. Hanya perjalanan rutinitas saya saja dari Lawang ke Purwosari dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membuat monolog atas masukan beberapa kawan-kawan agar isi channel ini bervariasi. Maka konten yang seperti ini saya menyebutnya dengan monolog car ya, atau monolog spontanitas. Kali ini saya ingin mencoba untuk membincangkan terkait dengan satu hal yang beberapa hari terakhir ini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu pengakuan Krisdayanti, salah seorang anggota DPR, yang menyebutkan bahwa gaji atau bayaran anggota dewan itu begitu besar, ya sangat-sangat besar. Pada kesempatan tersebut, Krisdayanti yang diwawancarai oleh Akbar Faisal, di mana Akbar Faisal juga itu adalah ex anggota dewan, mantan anggota DPR RI juga kalau tidak salah. Beliau pernah di Hanura dan terakhir sepertinya di Nasdem, sebelum akhirnya entah tidak terpilih atau tidak mencalonkan lagi pada Pileg 2019 yang lalu. Yang pasti Akbar Faisal sekarang sedang fokus menjadi YouTuber. Nah, salah seorang yang diwawancarai oleh Akbar Faisal adalah Krisdayanti. Pada kesempatan itu Krisdayanti membuat pengakuan yang mengejutkan, yang kemudian pengakuan tersebut menjadi pro dan kontra. Yang kontra tentunya sebagian besar anggota dewan karena tidak menginginkan besarnya gaji mereka itu diketahui oleh publik secara luas. Krisdayanti menyebutkan bahwa gaji anggota DPR itu, gaji pokoknya hanya 16 juta saja setiap bulannya. Tapi kemudian ada gaji lain di luar gaji pokok ini sebesar 59 juta yang juga diterima setiap bulan. Di luar item gaji tersebut ada juga sebesar 450 juta yang diterima 5 kali dalam setahun. Diterima 5 kali dalam setahun. Selain itu juga ada bilangan angka 140 juta yang diterima 8 kali dalam setahun. Artinya 16 juta kali 12 itu sama dengan 190 juta. 59 juta kali 12 itu sama dengan 708 juta. 450 juta kali 5 itu sama dengan 2 miliar 250 juta. Dan 140 juta kali 8 sama dengan 1 miliar 120 juta. Di mana total yang diperoleh oleh Krisdayanti maupun anggota DPR RI yang lain itu dalam setahunnya adalah 4 miliar 270 juta rupiah. Kalau dibagi rata-rata 12 kali 12 bulan, maka setiap bulannya anggota DPR kita menerima gaji 355 juta 833 rupiah, 833 ribu rupiah. Wow, besar sekali. Ini belum lagi Krisdayanti tidak menyebutkan, karena memang tidak ditanya oleh Akbar Faisal, misalnya kunjungan kerja, ongkos perjalanan dan lain sebagainya, yang
bilangannya tentu juga tidaklah kecil, tidaklah sedikit. Tapi okelah, kita fokus kepada apa yang telah disampaikan oleh Krisdayanti, bahwasanya anggota DPR kita total dalam setahun itu menerima 4 miliar 270 juta. Teman-teman sekalian, menurut catatan yang saya terima, gaji tersebut jauh lebih besar dari gaji anggota DPR di 2 negara maju. Yang itu yang menjadi contoh di sini adalah Inggris dan Amerika Serikat. Ya, Parlemen Inggris itu, anggota DPR Inggris itu, catatannya di sini setahun itu hanya menerima berapa ini? 92.000 pound sterling, atau kalau dirupiahkan menjadi 1 miliar 83 1,83 miliar saja. Sedangkan anggota DPR Amerika itu dalam setahun hanya menerima 174.000 US dollar, yang kalau dirupiahkan menjadi 2,5 miliar. Nah, sedangkan anggota DPR kita sebagaimana saya sebutkan tadi itu menerima 4 miliar 270 juta rupiah dalam setahun. Tapi teman-teman, yang ingin menjadi fokus saya pada kesempatan kali ini adalah agar kita ini tidak perhatian kita jangan hanya kepada gaji anggota DPR RI, tapi kita juga harus menggeser perhatian kita itu kepada pejabat negara yang lain. Maksudnya di negara kita, yaitu di lingkungan eksekutif ataupun pejabat BUMN kita. Yang mana memang pada kesempatan ini kita tidak akan melakukan penelusuran yang detail, tapi pastinya bahwasanya gaji yang diterima oleh presiden, yang diterima oleh menteri, yang diterima oleh wakil menteri, yang diterima para dirjen ataupun para pejabat di masing-masing kementerian tersebut tentunya tidaklah kecil. Belum lagi pejabat yang berada di lingkungan BUMN, baik itu komisaris maupun direksi, ya, tentunya juga tidak sedikit. Silahkan bagi teman-teman yang biasa mengulik data, nanti coba dilihat seberapa besar gaji masing-masing pejabat yang saya sebutkan tadi. Tentunya sangat besar sekali. Teman-teman sekalian, sebenarnya gaji besar yang diterima oleh anggota DPR sebagaimana yang disebutkan oleh Krisdayanti, ataupun gaji besar yang diterima oleh pejabat negara di lingkungan eksekutif mulai presiden, menteri dan seterusnya ke bawah, ataupun gaji besar yang diterima oleh pejabat BUMN kita, ya, baik di jajaran komisaris ataupun di lingkungan direksi, itu tidaklah mengapa selagi yang mereka dapatkan itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya gaji tersebut memang besarannya sesuai dengan aturan, walaupun jumlahnya memang bombastis kalau dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Tapi oke lah. Tapi masalahnya memang para pejabat kita ini sampai sekarang masih berperilaku menerima penghasilan di luar bayaran resmi negara. Entah itu sogokan apapun bentuknya, ataupun penggelembungan anggaran di satu proyek yang realisasinya sekian persen dan sebelumnya telah sekian persen ditilep. Ini sudah menjadi rahasia umum. Teman-teman sekalian,
Sekali lagi ya, kita tidak mempermasalahkan besarnya gaji pejabat kita, tapi yang kita permasalahkan adalah berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin menyalahkan mereka juga. Mereka salah, yes. Kita sepakat. Tapi sebelum kita menyalahkan mereka, sebaiknya kita menyalahkan diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena mereka menjadi pejabat itu kita juga yang memilih. Jadi sebenarnya mental para pejabat, perilaku para pejabat, kerja para pejabat itu adalah gambaran dari keadaan rakyat yang memilih mereka. Sebagaimana kita ketahui dan kita terlibat di dalamnya, bahwasanya para pejabat itu untuk menuju jabatannya melalui berbagai kontestasi yang ada, mulai dari pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRD di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Itu kita yang memilih. Begitu juga dengan presiden, yang kemudian presiden yang terpilih ini nanti akan menunjuk menteri, wakil menteri, dan para pejabat di bawah semua kementerian tersebut. Itu dipilih oleh presiden dan presiden kita yang memilih. Begitu juga dengan pejabat di daerah, wali kota, bupati, gubernur, bahkan kepala desa, kita juga yang memilih. Sehingga sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap semua penyimpangan, semua penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat itu kita. Karena kita yang telah memilih mereka. Teman-teman sekalian, yang menjadi fokus saya pada kesempatan kali ini itu adalah bahwasanya pada semua kontestasi itu, para pejabat yang sekarang menjabat, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, itu mereka menuju kekuasaannya. Untuk mencapai jabatannya itu, kita pilih berdasarkan sogokan, yang jamak disebut dengan money politik. Jadi disinilah berawal semua kesalahan itu. Jadi kita memilih pejabat itu karena kita diberi uang. Jadi kita memilih, misalnya katakanlah pemilu legislatif misalnya, baik anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi, sampai DPR RI. Dalam pemilu legislatif itu kita memilih caleg-caleg yang ada itu berdasarkan siapa yang berani memberikan upah kepada kita untuk memilih mereka. Kemudian juga wali kota, bupati, gubernur, yang mana mereka itu nanti akan memilih kepala dinas yang ada di lingkungannya itu. Mereka semua kita yang memilih berdasarkan juga sogokan yang mereka berikan kepada kita. Sebagaimana kata orang Jawa, tapi lewes, tapi wani piro. Nah, sampai kemudian juga teman-teman, pemilihan presiden. Kita memilih presiden berdasarkan sogokan, berdasarkan pemberian yang besarannya tentunya disesuaikan dengan status sosial masyarakat yang memilih. Rakyat jelata seperti kita entah berapa, saya jadi mungkin 50.000 saja, atau 100.000, 200.000, atau bahkan 20.000 saja. Sedangkan para tokoh misalnya sudah jamak bahwasanya para calon itu pada saat kampanye pemilu itu mendatangi simpul-simpul massa, yang kemudian mereka membawa imbalan, membawa amplop, yang dengan amplop tersebutlah
Kemudian para simpul massa tersebut memilih calon pemimpin tersebut, memilih calon pejabat tersebut yang juga diikuti oleh pengikutnya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, sebelum kita protes terhadap penyimpangan para pejabat kita yang bergaji besar itu, sebaiknya kita memprotes diri kita sendiri, karena kita masih bermentalkan penerima sogokan hanya untuk memilih para pejabat. Jadi, karena proses pemilihan yang salah inilah, proses pemilihan yang dipenuhi oleh money politik inilah, kemudian menciptakan para pejabat korup, para pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban oleh mereka. Maka, sekali lagi, mari kita perbaiki perilaku diri kita sendiri, yaitu pada kontestasi-kontestasi yang akan datang, baik itu pemilihan legislatif, pemilu kada serentak, sampai presiden dan bahkan pemilihan kepala desa. Kita tolak money politik, kita tolak semua sogokan, kita tolak semua pemberian dengan kompensasi suara. Artinya kita hanya akan memilih calon pemimpin kita, calon wakil kita berdasarkan kebaikan mereka, berdasarkan track record mereka, berdasarkan rekam jejak mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang baik yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin atau mempunyai kemampuan yang layak untuk menjadi wakil kita di legislatif. Sehingga kedepannya, kalau proses ini kita awali dengan baik, kita berharap bahwasanya para pemimpin ataupun wakil rakyat yang akan lahir pada masa-masa yang akan datang adalah para pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan kelompoknya. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.